Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama? Dia hujan kedinginan atau kekenyangan? Kekenyangan ya betul. Ulang-ulang sekali lagi kepada ibu, karena memang dalam Islam pengucapan sunnahnya, tapi menjawab wajib hukumnya. Nah, jadi biar atau bisa dapat faedah dari salamku, kamu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sahru Ramadan allazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun bi nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada golongan di tengah-tengah, dan ada pula golongan orang-orang yang telah mengamalkan kebajikan atas izin Allah. Itulah keistimewaan yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Fatir ayat yang ke-32. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, Bapak Imam kita, Pak Protokol, tadi juga ada mubalik cilik kita, teristimewa kepada anak-anak kami peserta pesantren Ramadan 1446 Hijriah, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah peringatan nuzul yang dirahmati Allah. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam angka 6 balik. Iyo 6 balik wasiko baru. Ada nama 7 balik. Ada nama siapa lain? Awak berada di malam 6 balik. Alhamdulillah awak berada di malam angka 6 balik. Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada wabah semua, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka ikhtiar awak bersama-sama. Ikhtiar awak bersama-sama mewujudkan niat awak, mewujudkan keinginan awak ketika di bulan Rajab dahulu awak telah memunajatkan doa aku sebenarnya. Mudah-mudahan di situ lain mengamalkan tuh. Doa nan awak amalkan dan diajarkan oleh Rasulullah di bulan Rajab pada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, serta sampaikan umurku ya Allah sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu nama pinta
Allah doa kita, permintaan awak batang itu Allah kabulkan. Bahkan sudah berada di malam yang ke-16. Mudah-mudahan awak bisa manfaatkan itu. Karena janji Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, akan Rasulullah, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan awak jemaah dari Masjid Nurul Yakin tergolong kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengampunan itu. Amin amin ya rabbal. Kalian amin aja. Bukan doa, mudah-mudahan orang tak masuk golongan yang diampuni Allah. Karena memang apa? Awakku makhluk punya dosa, awak makhluk punya salah. Ndak ada awak ndak punya dosa dan ndak ada awak ndak punya salah. Lah yakin Bapak Ibu? Bu, ledo. Yakin awak ada punya dosa, banyak dosa, tapi Allah sayang kawan. Allah datangkan satu bulan untuk siapa? Untuk umat pilihannya, untuk hamba dan disayanginya. Siap umat pilihannya, siap hamba dan disayanginya adalah umat Islam. Menghadirkan satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, bulan penghapusan dosa kita. Manfaatkan itu dengan semaksimal mungkin dan kita syukuri itu saat ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dek mencari kondisi pertama hari aneh tanggung di kecian dingin indah lo, di kecian aneh indah lo. Itu kadang-kadang mengundang. Jadi yang mau sampaikan gini, ada jumhur ulama, ada pendapat ulama, ada 3 golongan manusia. Dan meskipun inyo berada di dalam majelis, meskipun inyo berada di dalam tempat nuntut ilmu, tapi inyo sebenarnya Allah menjadi kaki tangan setan. Menjadi apa, Bu? Kaki tangan setan. Siang orangnya tu enam pertama sakare ambu mauta di muko, sakare pulau itu otanya di bawah. Ada sih kok? Ada sih kok? Betul. Jadi kawan setan sepakat orang mencatat, tolong catat tangan mulut jadi kawan-kawan setan itu. Nan kedua, aku nak bayo, nan kece awak, kaji ko de ibu dapat di belakang sini. Senggol lama ibu tu. Nan kece awak, kaji ko dapat bana di sama ambu ibu. Ada. Dalam lama keluar dari sini. Lena ada sih kok? Ya ibaratkan iko bapak dan ibu mah. Kalau iko tak tutui, gale iko tak tutui, barana kaya ka masuk, masuk. Nah, jadi mudah-mudahan lena tak tutui matoan. Kok tak tutui mana pasang nanya sengaja aku lalu saja dengan ceramah bisa pendek Ustaz. Mudah-mudahan darah ceramah yang sampaikan aku lain masuk ke dalam hati. Pasangnya. Nan ketiga, inyo model burung di dalam sangkar. Duduk salah, tagah salah. Hati gelisah, hati takana karu. Dan ada takana rumah ini, oleh olah kaki ya doge dua. Lain kapi dan nako. Lain ada pengenal dengan sini. Ada mudah-mudahan di sekolah yang ada golongan itu. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kita tentang nuzul Quran, tentu saja tidak terlepas
dari membicarakan sejarah turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Semua ulama sepakat turunnya di bulan Ramadan. Bahwa Al-Quran turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Belum ke Nabi Muhammad. Turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, turun secara utuh di mana? Di bulan Ramadan itu. Maka ulama menafsirkan sahur Ramadan allazi unzilal Quran itu di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada ulama yang menafsirkan bahwa turunnya itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Lalu dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya secara berangsur-angsur. Kapan awal turunnya? Yaitu di tanggal 17 Ramadan. Waktu itu yang turun adalah surat Al-Alaq ayat itu yang diturunkan Allah, dan turunnya juga di bulan Ramadan. Namun pasca itu Bapak dan Ibu, tidak di bulan Ramadan saja Allah turunkan Al-Quran ini. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang dialami oleh sahabat. Sehingga itu yang disebut nanti dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Aduh, dek gara-gara sahabat katanya turun Al-Quran. Aduh, dek gara-gara konflik di hadapan sahabat turun pula Al-Quran. Contoh surat Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila ayati. Itu turunnya Bapak dan Ibu karena apa? Karena ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Kaum Aus dan kaum Khazraj ini adalah warga di kota Madinah yang zaman dahulu mereka berperang satu sama lain. Karena apa? Karena mereka merasa orang yang paling mulia, merasa orang yang paling hebat, merasa kelompoknya yang paling santian. Sehingga nak do nana Muhammad menerima kebenaran, inyo cakap sama inyo antar kaum Aus dan kaum Khazraj. Datang Islam, datang Nabi ke kota Madinah, kaum Aus dan kaum Khazraj itu didamaikan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam perjalanan masuk orang Yahudi sebagai kompor, masuk orang Yahudi sebagai tukang hasud, tukang fitnah, tukang salong ke awak kini. Nyo aneh-aneh le kaum Aus dan kaum Khazraj oleh orang Yahudi. Nyaris bego bangku hantam balik, nyaris parang balik, nyaris mengatakan dirinya masing-masing seorang benar. Lalu Allah turunkanlah surat Ali Imran ayat 103. Ayo kata Allah, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ai, bersaudaraalah kamu, berpegang teguhlah kamu semua ke tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Ingat tak kamu kata Allah, waktu dulu kamu baca siang-siang, kinilah disatuan balik, kembali kamu kepada kebenaran. Ingat tak kata Allah, kamu sudah kau dibukalah dan masuk kepada jurang neraka, lalu kami selamatkan itu, maka damailah balik. Yang punya Bapak dan Ibu, awal maraso banako, maraso aliran waktu yang hebat, maraso kelompok warna kalian santian kok nak kini saja. Di zaman Nabi ya dulu saya kok muncul turun surat Ali Imran ayat 100. Kini wajah nih Bapak. Ada ndak orang yang maraso dirinya yang paling benar? Maraso kelompoknya yang paling hebat? Maraso kajinya lah tinggi sasatian-satiannya. Sehingga mohon maaf, pandai ini menentukan awakku masuk neraka atau indah. Kau aku lakukan model itu Pak Buan bagi orang-orang yang marasuana itu. Nyo sampai awak alih neraka karena noah inyo anggap sebagai suatu yang bid'ah dolalah finnar. Bid'ah adalah kesesatan adalah masuk ke dalam neraka. Udah
Inya malasoinya nang paling hebat, kelompoknya nang paling hebat, kelompoknya nang paling sakit. Nang jale deh itu nanya kerajuan, nanya rezeki Bapak dan Ibu, hati-hati. Ada puluh gerakan, silakan simak di media-media sosial. Balik kembali memunculkan masalah khilafiyah. Hati-hati Pak, jangan sampai wak terpengaruh. Aku yakin ada susupan dari orang Yahudi, ada susupan dari orang yang anti Islam. Karena awak di Indonesia kok masih Islam, kok masih aneh-aneh saja, masih rukun-rukun saja. Maka kembali memunculkan masalah khilafiyah. Aduh Pak, aduh. Inyo masukkan pemahaman bahwa sholat tarawih nang dalapan itu salah kece itu. Ada lebih kau baru namanya Tuhan 23 tu 20 tu labana. Ini muncul balik, muncul dan nyaris nampak terang-terangan di media sosial. Kadang-kadang tipu di WhatsApp masing-masing, menjelekkan orang dan dalapan, menjelekkan orang dan 20. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengantuk awak satu sama lain. Maka hati-hati Bapak dan Ibu, itu fenomena yang terjadi. Balik waktu haji, balik tadi. Al-Quran Allah turunkan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang dialami oleh sahabat, dan itu turun secara berangsur-angsur. Berapa lamanya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu ada nanti yang turun di Mekah, disebut dengan ayat-ayat makiyah. Ada kalanya turun nanti di kota Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Lalu Bapak dan Ibu, selesai itu Al-Quran turun lengkap selengkap-lengkapnya. Lalu Nabi Muhammad meninggal dunia, lalu disambung oleh Khalifah Rasyidin, dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan. Nah Bapak dan Ibu, ketika di Utsman bin Affan ada banyak para tahfiz yang berguguran di medan perang, sehingga Bapak dan Ibu, Utsman bin Affan sebenarnya ini usulan dari Umar bin Khattab. Kapan Umar bin Khattab mengusulkan? Ini ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq diusulkan di Umar. Aduh, ya Abu Bakar, kok mencari modeliku banyak orang-orang tahfiz nanti meninggal. Kok wak bukuan Al-Quran ku baha, wak kumpuan lalu wak tuli bersama-sama wak bukuan itu baha, biarlah hilang Al-Quran ku baha. Kecil Umar bin Khattab. Waktu itu Abu Bakar agak gamang-gamangkan uang, nyoy indaan, kalau najale nyo khawatirannya beko tak masuk itu sebagai ahli bid'ah. Lalu akhirnya Umar, ay Abu Bakar, kalau engkau takut biarlah aku beko dan masuk ke dalam neraka itu, engkau tak akan apa-apa. Namun dalam perjalanan beko diterima, namun di ujung-ujungnya beko akhirnya Utsman bin Affan lah yang kemudian membukukan itu, mengumpulkan itu menjadi Mushaf Utsmani namanya. Itu berkumpul dari adonan dari pelapak korma, adonan tatuli beko di tulang-tulang unta, adonan tuli di batu, memang langsung dari tahfiznya. Pokoknya semuanya dikumpulkan, ditulis oleh Zaid bin Zabit sehingga terkumpul lah itu beko. Tapi jangan bayangkan model itu Pak. Yang terkumpulkan beko, tatuli beko, alun ado baju, alun ado baris, gundul gundulnya. Nah Bapak dan Ibu, sesuai perkembangan beko, akhirnya bahwa Al-Quran terus adolai tando bajunya, sehingga ibu-ibu apa-apa bisa membacunya dengan baik, karena awak indah orang Arab, indah tahu lo nahu sorof lo, sehingga tentu kalaulah dengan barisku bisa awak membaca dengan semaksimal mungkin. Lalu berkembang dulu Al-Quran, lah ada dulu terjemahannya kini, dan banyak negara yang sudah
Indonesia pun sudah ada terjemahan. Bahkan konon kabarnya daerah-daerah di Indonesia sudah juga ada yang menerjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa daerah. Bukan di Minang aduh, entah lo tahu berapa. Tapi daerah-daerah lain kabarnya lah aduh, nah menerjemah. Bapak dan Ibu, lalu kini Al-Quran lah jawab. Iku nak bahas Al-Quran lah tipu dia. Lama sudah Allah wariskan kawan. Insya Allah di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-32 tadi. Summa arsalnal kitabal ladzina istafa min ibadi. Kata Allah, kitab itu telah kami wariskan. Kitab itu apa? Tahu? Quran. Telah kami wariskan. Berarti yang mewariskan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa Allah wariskan itu? Kepada orang pilihan Allah. Allah yang memilih. Siapa yang dipilih? Hamba-hamba di antara hamba-hamba Allah. Siapa itu? Kita orang Islam. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima. Telah aku tinggalkan kepadamu, telah aku wariskan kepadamu dua hal perkara yang andai kata kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan hilang arah, kamu akan tertuntun terus dalam hidup. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasul, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Allah yang wariskan itu. Kasihan kita umat yang kata Allah di ayat lain disebut sebagai kuntum ummatin ukhrijat linnas. Tapi Allah lanjutkan, faminhum zalimu binafsi. Namun kata Allah, lalu kemudian ada di antara mereka yang menerima warisan itu tergolong kepada orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Lalu ada juga yang disebut dengan waminhum muqtasid. Mereka tergolong kepada orang-orang pertengahan. Waminhum sabiqu bil khairat biiznillah. Dan mereka juga ada orang-orang yang tergolong kepada berbuat baik atas izin Allah. Nanawa cukup awak menaisa masing-masing. Wa mulai dari sabiqul bi khairat, orang yang berbuat baik dengan apa? Dengan Al-Quran. Baca orang yang berbuat baik dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu. Pertama, pastikan di rumah wa masyam-masyam iko ado mushaf. Laya do di rumah wa masyam-masyam mushaf Al-Quran do. Bara surah, cie surah, cie baduo, cie barampe, cie balimo, atau cie surah. Mudah-mudahan dari cie surah. Kadang-kadang mohon maaf, iko masyam-masyam di rumah Allah menurut hasil penelitian Pak. Mudah-mudahan di sekolah ya, lebih banyak HP daripada orang di dalam rumah. Iyo beda. Iyo. Ngaku saja langsung. Banyak itu daripada awal. Karena kalau boleh kalau apa-apa ada beko HP untuk bisnis, ada beko HP untuk relasi, itu ada HP untuk rasio. Aku rasio kok anaknya cocok nintai di buku. Jadi, ayo, ini dibuka. Bro, kadang-kadang bapak-bapak sakit orang. Ibu buka HP di rumah itu, di jalanannya bisa di rumah.
Nggak ada orang-orang yang apa dan ibu yang dalam hati Allah. Al-Quran itu usahakan masing-masing yang dari Allah. Awak mau sama Pak Bu iri ya sama dengan busana awak, dengan orang-orang yang berada di luar Islam itu. Injil sawananya bukan lagi kitab Injil yang ada di zaman dulu. Bukan karena memang di zaman Nabi Isa itu Injil itu sudah hilang. Habis Nabi Isa Injil itu hilang. Tapi dia bangga. Paine lampu kayak gereja itu Al-Quran juga di sini. Al-Quran Injil juga di sini. Awak ibu-ibu main majelis taklim kira-kira Al-Qurannya di situ atau di tas? Hah? Di Quran kok di situ atau di tas? Wah, kadang-kadang mau nyuruh-nyuruh anak tuh. Dan bukan. Mana nampak? Ada dua. Sedangkan awak. Padahal itu kebanggaan awak. Anak-anak awak kini kan ditadaruskan uang. Di sekolah ada tadarus anak-anak pesantren. Baik. Alih bawa Quran surang-surang dari rumah. Indah. Quran dari mana? Quran masjid. Dari masjid dia ada Quran. Iya di masjid. Quran awak lah. Ibu-ibu kan kadang-kadang Al-Quran itu kan bangga didapet apa saja. Didapet sebagai mahar kawin. Waduh, Quran itu raja aja dan talaka di lemari. Rasio cinta dia lagi ya. Bangga didapet itu dan campur saja dijadi. Tidak pun dibuka-buka dan suruhan saya di dalam lemari. Ada sekolah mau ramai. Waduh sekolah lagi dua juga cewek mah. Bapak dan ibu yang Quran itu jadikan sebagai kebanggaan punya masing-masing dan mushaf. Setelah punya mushaf masing-masing bapak dan ibu balai. Lalu harus dibaca. Jangan lupa dulu segala aku tapi tidak dibaca-baca. Dilo kali baca kali kola aku kemati. Apa dilo kali baca paling dalam sakalisa bulan Ramadan. Tapi nanti aja lah bulan Ramadan. Batanya bosku bapak dan ibu sekalian. Kinilah malam keberapa? 6. Allah sampai mana? Aku kata baca. Laju suara Allah jus sama kalian aduh nih jus suara apa lu jus bukan jus gua jus satu bapak dan ibu rugi ya Al-Quran kau datang kau dibaca kata Rasulullah ketika dibaca di luar sholat 10 kebaikan untuk awak 1 huruf. Sedangkan di dalam sholat 100 kebaikan di dalam sholat. Untuk apa? Untuk 1 huruf. Dan Rasul mengatakan alif, lam, mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika kita baca alif, lam, mim itu di luar sholat kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Di dalam sholat sudah mendapatkan 300 kebaikan. Tadi imam membaca sholat tarawih bersama-sama lah para ayat yang membaca bersama-sama itu alhamdulillah itulah para kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kau lawalam tak bisa kaitung dewa di imam sholatnya tadi itu apa lagi itu aja itu apa tapi Allah siapkan kebaikan nama bisa jadi hidup lama, makan lama, duduk lama, rumah tangga sehat-sehat saja, anak-anak rajin-rajin sholat, rumah bertingkah, dapet lagi penyayang, ibu sehat-sehat saja. Bapak dan ibu itu kenikmatan yang Allah berikan kau. Bukan hanya orang tuh, tapi hidup sehat, hidup tanam, rumah tangga rajin sembahyang 1
nikmat yang akan Allah berikan ketika kita baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita baca, lalu kita pahami apa yang kita baca itu. Bukan hanya sekadar baca, lalu bahasa lalu memahami Ustaz. Kan tadi yang mau nyampaikan, ada Al-Quran terjemah. Pahami dan dibaca. Pahami baca jadi Al-Quran terjemahan, jadi perlu tafsir. Kalau tidak pandai lewat tanya orang yang bisa untuk bisa memahaminya. Sesudah kita pahami, kewajiban selanjutnya orang yang safiqul di khairat itu adalah dia mengamalkan yang dia baca. Ayo Bapak dan Ibu, kadang-kadang mudah-mudahan disikunda ini mengalai baca, tapi nyo amalkan itu indah sapanya dulu. Kadang-kadang yang pilih-pilih kok sesuai jino dan itu tidak pakai, dan tidak sesuai jino tidak pakai, dan sesuai jino tidak pakai. Macam contoh, Bu, lain tak kalau ada kan, lain ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam contohnya, Bu, awak kan di dalam Al-Quran itu dilarang untuk mabur, dilarang untuk mengeci tapi Bapak dan Ibu, ibu-ibu, dan ibu kita pengen lain di luarnya kan. Kalau ada kawan, nah mohon maaf, kadang-kadang kan ibu-ibu kok pai bajalan, kalau lah bajalan pai barale itu kan banyak gaya sebab. Ada dan ibu-ibu bagaya model Moses saya pakai jilbab yang berbeda, boleh contohan? Lain, contohan kok lain. Ada ibu-ibu, mohon maaf, Ustazah, contoh Ustazah. Ada ibu-ibu jalan pibarale model Moses daya jilbab di sekolah kan. Ada kok? Baru kecil kawan. Jadi itu udah dia latak, aku latak siap, ramai barang kan, naik kate, waduh kan ibu-ibu boleh ibu gaya pakai jilbab. Nyobuta di sini, jamu katulis, pakai cikau, jadi pakai jilbab, ramai dan lasa kami itu. Terbaik sama orangnya buta di situ. Pakai cekawan, percuma saya pakai tiba, dado, kan iyo sebenarnya, iyo sebenarnya. Model itu kenyataan, Pak Dewa. Tapi bukan untuk dipagunjian. Allah perintah waktu mana orang-orang yang semodel itu, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Nasihat dengan hak dan kesabaran. Kenapa mengamalkan Quran kini coba? Lalu amalkanlah secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, kata Allah. Manusia masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan kamu pilah-pilah. Itulah orang nanti tergolong kepada golongan yang kedua yang dimaksud oleh Allah sebagai golongan muhtasib, golongan tengah. Atau mulai start, aduh banyak orang yang muhtasib golongan tengah. Kok di bulan Pasuko banyak Pasuko dewa. Mohon maaf, mudah-mudahan disikuin dah. Baru kok awal
di restoran, di mana itu nampak di rumah-rumah makan, makanya di sini bangku basamo. Bapak Ibu, kalau Ibu buku angkatan 3, buku basamo bersama angkatan CSD, buku basamo angkatan SLB, buku basamo angkatan SMA, buku basamo bekolai samo-samo kuliah, bekolai samo-samo arisan, alai kawan sangat buang, alai banyak buku basamo bila dia tahu 10 malam nan kedua ada sekali. Tak sebutnya tipu saya mungkin ada buku dari dulu ada. 10 malam nan ketiga itu bayolah ya Pak. Yo sabar tambah hilang masa jiwa. Tambah di mana dijadi di rumah. Makanya gue ada pula suara. Makanya di mana sopo? Di mall-mall. Di mana di mall? Di Transmart. Di mana? Di Plaza Andalas, di mana? Di Basko, di mana? Di pasar-pasar, mengajar diskon barang 50%, wali cie tapi cie duo, itu namanya kaca, itu namanya apa? Karena memang katono, kalau beko di hari raya itu serba baru. Kok ibu-ibu nyo sepatu baru, separohnya baru, bajunya baru, jilbabnya baru, mukanya baru, ubas antian-antiannya baru, jam tangannya baru, apa-apa sama sepatu nyo baru, sarawak baru, kabel pinggang baju, topi, kain sarung baru, bini yang baru ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi awak di 10 malam terakhir nanti ada 1 malam kata Allah yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini Bapak dan Ibu, kapan turunnya? Rasulullah memberikan gambaran. Memang ada ulama yang nanti memberikan tentang bahwa nuzul Quran, malam Lailatul Qadar itu pada malam nuzul Quran. Ada juga, tapi yang lebih kuat dalilnya adalah yang malam Lailatul Qadar itu turun ketika bilangan ganjil setiap malam 10 terakhir. Berarti malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Hati ya. Karena lebih baik daripada 1000 bulan. Baralah mau 1000 bulan itu Bapak dan Ibu. Kece, kau cobalah kali-kalian 1000 bulan itu bagilah 2 kali bulan. Kurang lebih beko akan muncul beko di kalkulator itu 83,3,3,3,3,3. Tulis itu artinya 83 tahun 3 bulan 3 hari 3 jam 3 menit 3 detik. Itu kebaikan kesempurnaan malam Lailatul Qadar yang awak tinggal pai ka mall, awak tinggal pai ka pasaraya, awak tinggal de pai memburu barang diskon. Nauzubillah min zalik. Padahal ada yang Allah sediakan bazar yang memang lebih besar daripada bazar yang berada di sana. Apa itu? Lebih baik daripada 1000 bulan. Awak mengamalkan itu separuh. Aduh jelas dah, aduh golongan tasik mulai, golongan tengah mulai, aduh
Aku minta pernyataan dari ibu-ibu kini ya. Aku di dalam surat An-Nisa ayat 63, nikahilah olehmu perempuan di antara kamu 2, 3 atau 4. Kira-kira ibu dibalakan lain menerima ayat berbeda. Bapak enggak? Pak, namun dari muara. Padahal Al-Quran itu, bahkan dari muara. Karena begitu ada ujung ayat. Ujung ayatnya, kalau tidak bisa adil, juga cie. Tapi kalau bisa adil, kami nggak adil gitu. Boleh sampai mampu, kalau indah namo ibu, jangan salah orang. Nanamu mengamalkan tuh, kadang-kadang kan ibu mau betul, bodoh ini. Allah model itu Allah lawa amian itu dari salamuku Allah sana hati kini lah sana gitu nyocari pun dan lain kalau dia denen tinggal despo jangan mungkin deh bapak dan ibu orang-orang yang model itu ini menganggap suaminya bisa berbuat adil karena adil itu relatif Pak. Keadilan itu relatif. Aduh, mungkin di awal ada arah adil, di orang itu adil. Contoh, anak ibu TK, ada anak ibu SCL kuliah. Beda biayanya atau sama? Beda. Kalau sama ibu lagi anakmu TK nanti 200.000 dan kuliah 200.000 puluh, itu adil namanya. Sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dia orang yang paham, bini nyuam, aku pernah paham. Dia datangnya dia orang. Ibu-ibu cuma datangnya. Ya, tak tolong cewek ya. Aduh, aduh lah nampak ya. Siapa? Orang nama cari laki. Kami nanti bu, indah untuk tunda ya. Tunda jadi. Aduh dah nampak. Nah orang bangun pakai itu. Nah masalah itu kenapa? Karena dia ingin itu paham dia karena memang ada dalam perintah Allah dan dia menganggap suaminya dan bisa berbuat adil. Tidak perlu keluar salahkan. Kalau anda bisa jangan menyalahkan orang. Nah itu golongan mutasib. Ada lagi golongan mutasib. Sampai di mana golongan? Siap. Allah dari jam 9 mulai ini jam 9 kurang hampir 40 menit sampai pagi tak tahu. Lain mana tahu? Yo sama naik. Kamu nak tahu? Kamu minum cendol bambu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula golongan mutasib, golongan yang tengah-tengah loh. Di bulan Ramadan ini puasa. Hebat puasanya, tahan di mau puasa. Dia tahan apa harus sama lapar. Tapi cie lain ini nak sholat. Puasa lain, sholat indah. Balai nyono paling bangga. Ode, ang lamah mah. Ada walaupun nak sholat jangan puasa dan pasti dia tahan. Nak perlu dengan pokoknya puasa deh. Bapak dan Ibu, itu golongan muktasib juga itu. Kenapa? As-sholatu iman. Sholat itu kiannya agama. Kalau tidak ada sholat, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat, di mata Allah tidak ada nilainya. Mau puasa sampai 24 jam sekalipun, kamu tahan hawa sama lapar. Ini yang kata Rasulullah, kamin so'idin laisa min siyamihi ilal ju'wal atos. Banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan cuma hawa haus dan hawa lapar nari wapakku. Banyak orang-orang yang puasa lagi mohon maaf baru jam jalan dulu puasa lagi tapi mengejen tersalah orang iyo dulu puasa lagi sholat indah mohon maaf Bapak dan Ibu orang-orang yang model itu puasa lain sholat indah ambo umpama Bapak dan
nyo pakai baju sagagagagamu, nyo pakai jas, nyo pakai lo mungkin dasi, nyo pakai peci, berjalan di tengah laut tapi lumpuh lagi Sarawak. Bagi coba, gagah bajunya, bakile bajunya, rancak banyak pecinya, badasi dulu, berjalan di tengah laut tapi tidak pakai Sarawak. Mungkin deh ibu-ibu menganggap orang ODGJ. Gimana? Lupa bagi sama dari itulah kalau mau bangunkan ini lain puasa, tapi sholatlah amal dari itulah itu dalam pandangan Allah Subhanahu. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang disebut oleh Allah zalimun bi nafsi. Ikut baik. Orang yang zalimun bi nafsi siapa? Wa ma a'radu an zikri fa innahu ma'istadamka fa huwa kama ahmad. Itu nampak apa? Di dalam surat Toha ayat yang 124 sampai 126 Allah mengisahkan itu. Orang-orang yang tergolong kepada zalimun bi nafsi, dia belakangi Al-Quran ini. Dia tidak sekalipun mengamalkan Al-Quran. Dia hanya sibuk dengan urusan dunia. Dia mencari harta kekayaan, tidak pernah berpedoman dengan Al-Quran. Ini mengambil hak orang lain, dia belakangi Al-Quran. Padahal Allah sudah mengingatkan, wala taqulu amwalakum bil batil. Lihat surat Ali Imran ayat yang ke-1. Jangan kau ambil harta saudara-saudaramu secara batil, tapi dia belakangi, dia tidak percaya dengan ini. Sehingga apa kata Allah? Wa ma a'radu an zikri fa inna ma'istadamka. Kami ketika mereka membelakangi ayat-ayat kami, akan kami beri dia kehidupan yang sangat-sangat sempit. Allah akan sempitkan hidup. Walaupun inyo marasut banyak aratur, pipihe paling pendek, oto e bakile, rumah e batike, biniye banyak biniye, tapi dia masih merasa kurang. Kekurangannya orang sapi tahu. Macam toh, jadi lagi kurang bangga mencari harta cuma dari itu. Batu ada tu apa? Ini pada pukul kalau tak padahal kekayaanmu tidak tanggung, tidak kabin tujuan dan demo. Tapi marah kurang juga. Orang dulu awal takut membalinya eceran dia gara-gara takut karena campur. Tapi kini siapa tukang campur minyak? Dia akhir dia menyampur. Sehingga barang biaya anak ini kerugian lah hampir miliar triliun itu 990-an triliun itu lah hampir miliar triliun itu. Bah itu kerugian negara deh, banyak kekayaan itu Bapak dan Ibu. Padahal kekayaan, tapi dia marah kurang tahu itu nan Allah sebut. Dia akan diberikan rasa sempit, kesempitan. Sampai itu. Sesudah itu dia akan dibangkitkan pula dalam keadaan buta dengan kebangkitan. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hazartani ama faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Karena apa kata Allah? Padahal aku dulu melihat ya Allah, mana sawah aku di yaumul kiamat aku karena membelakangi Al-Quran. Patangko ibu-ibu waktu takim surah di dalam minyak kita, barang minyak kita dalam seliter 750 ml, padahal minyak nasa liter itu barang sama 1000 ml, nyoki belum lagi pikir merasa kurang tarik. Bapak dan Ibu, sebagai penutup aku nanya Bapak dan Ibu, masalah harta Allah tidak main-main. Kenapa?
Allah akan tanya, kata Rasulullah, an malihi min aina kata sabah wa fima anfaqo. Hai manusia, harta yang kamu dapat, harta yang kamu amankan, Allah amankan, dari mana dapat dan kemana kamu belajar. Sehingga kalau salah-salah kita cara mendapatkan, tidak halal atau iman kita cara mendapatkan, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita akan bangkrutkan Allah nanti di yaumil kiamat. Akhirnya Rasulullah, atas runamal muflis, tahu tak kamu wahai sahabatku orang-orang yang bangkrut? Akhirnya sahabat, la dirham wala mata ya Rasul, orang yang tak punya uang dan tidak banyak usaha untuk mendapatkan uang ya Rasul. La, kata Rasul, tidak. Innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah bi shalah bi siyam bi zakah ini pada wataku ya. Ikona wajahku. Awak mau bangkrut di yaumil kiamat, kita bawa puasa kita, dibawa sholat kita, kita bawa zakat kita, tapi di satu sisi kita bawa dosa mulut dan dosa tangan kita. Mulut menggunjangkan orang, mulut memfitnah orang, mulut mempakaikan orang, tangan mengambil hak orang lain tanpa hak. Bapak dan Ibu, beko di yaumil kiamat tentang pengadilan seadil-adilnya. Tidak ada lain bisa disogok Allah itu. Tidak ada bisa kita main-main dengan hakimnya di mahkamah Allah itu. Tidak bisa. Berapapun kekayaan kita tidak bisa kita sogok di sana. Karena itu pengadilan yang seadil-adil. Lalu Bapak dan Ibu, dihisab sholat kita, dihisab puasa kita, dihisab zakat kita. Alhamdulillah hebat semua. Tapi datang simpulan, ya Allah, dia memang rajin sholat ya Allah, tapi karena ulahnya ya Allah, saya dikucilkan ke tengah-tengah masyarakat ya Allah. Oh, kok model itu, kok sholatnya untukmu ya Allah. Dia memang orang yang dermawan ya Allah, dia memang orang yang membantu saya, orang-orang miskin ya Allah. Tapi ya Allah, hak saya diambilnya tanpa hak ya Allah. Tanah saya satu jengkal digesernya ya Allah. Akhirnya oh, itu pahala zakatnya. Zakatnya itu apa? Zakatnya itu untuk orang yang dizalimi. Bapak dan Ibu, habis amal ibadah se-Indonesia ada video ini. Dan minyaknya itu, baik dengan minyak pertama maupun minyak kita, se-Indonesia hanya video ini. Se-Indonesia besok pun akan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tawakkul. Abi tua sholat awak, abi tua suara, abi zakat awak, abi amal ibadah awak. Lalu akhirnya Allah, hei, dosa orang, dosa orang yang dizolim itu, diagihan kawat. Dosa orang dan awak ambil haknya tadi, diagihan kawat. Karena itulah orang-orang yang dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lega kareh bana bentuk Bapak. Karena buat mengenal saya Bapak dan Ibu, hidup bukan hanya di dunia ini saja. Ada pengadilan yang seadil-adilnya nanti. Kenapa harus kita mencari yang bukan hak kita, mencari yang bukan hak kita, lalu nanti Allah akan bangkitkan kita di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu, lalu sesudah cara mendapatkan, Allah pula tanya nanti bagaimana cara mempelajarinya. Ridho dan Allah. Mohon maaf Bu, Ibu membana-bana kayu. Hari Raya sangat talai. Kau babisi si susi kawan. Ada susi juga. Alaika aman kau. Ada susi juga mau kecil dari sisinya. Bapak dan Ibu, babisi susi ma. Tolong kalian baju rayu model si Dewi itu mah. Aduh Dewi, kalian mama coba ini. Apa baju si Dewi itu? Antah amak salah bali, antah anak salah baganda. Ba amak salah bali ke Ciago ba. Anaknya lah kuliah. Nyoba lihat anaknya baju anak SMP. Lalu anaknya lah kuliah, nyoba lihat Sarawak anak SD, kiro-kiro mana bajunya Pak? Hah? Pendek, Sarawak marere,
Kalau kalau naik angkot ke bapak dan ibu, duduk orang di bawah dengan baju dan model itu, nyuangke teleponnya, hello, mabuslo mesti di situ saja. Allah bakaran nanti, kecil setan bercuri gua, dan awak tak asupan jam saya jadi batahan. Dekolah turun pulau dari otot, mampu pulau pinggang, narkoba, nampak kolor belakang. Allah bakarak dari Allah lamanya nama cincin, bapak ibu batani masih. Ridho dah Allah dipakai ini. Lalu kenapa itu yang kita belikan? Kenapa harta yang kita cari halal toiban lalu kita berikan kepada pakaian anak kita yang berbuat maksiat kepada Allah? Bukan ditanya oleh Allah itu bapak dan ibu. Bapak ibu, coba renungkan golongan mana? Golongan zolimu binafsika, golongan mutasika, atau golongan sabiqul bi khairat terhadap Al-Quran ini. Mudah-mudahan awak tergolong kepada golongan yang sabiqul bi khairat, yang kelak akan dijamin langsung oleh Allah sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syaratnya untuk menjadi sabiqul bi khairat itu, milikilah Al-Quran, kemudian bacalah Al-Quran, kemudian pahami Al-Quran, dan terakhir amalkan Al-Quran itu secara kafah, secara sempurna, tanpa ada yang kita pilih-pilih, tanpa ada yang kita pilih-pilih. Mohon maaf, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan dalam peringatan usul Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama, menjadi bahan untuk kita mengevaluasi, mempersiapkan diri dalam sebaik-baiknya untuk mendirikan Ramadan, sehingga nanti ketika kita keluar dari Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan Allah. Kita keluar dalam seperti bayi yang baru dilahirkan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.